Hari ke-20, memahami akar kekhawatiran dan cara mengatasinya. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat datang di hari ke-20 dalam perjalanan batin kita. Hari ini kita memasuki wilayah yang hampir setiap manusia rasakan, baik yang tua maupun muda, yang kaya maupun miskin, yang beriman maupun yang sedang mencari arah. Kekhawatiran, rasa gelisah, takut, cemas, khawatir tentang masa depan, semua itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Tetapi kita tidak ingin hidup dikendalikan oleh kekhawatiran. Kita ingin melihatnya, memahaminya, dan pada akhirnya mengubahnya menjadi kebijaksanaan batin. 1. Dari mana kekhawatiran datang? Kekhawatiran muncul ketika pikiranmu hidup terlalu jauh di masa depan, hatimu takut kehilangan sesuatu, dirimu merasa tidak cukup kuat menghadapi kemungkinan yang belum terjadi, atau ketika kamu membawa beban yang bukan milikmu. Kekhawatiran bukan musuh, ia adalah sinyal halus dari jiwa yang berkata, aku butuh dipahami, aku butuh ditenangkan. Kekhawatiran menjadi berbahaya bukan karena keberadaannya, tetapi karena kita tidak pernah duduk dan benar-benar mendengarkannya. 2. Kekhawatiran adalah cerita, bukan kenyataan. Dalam banyak ajaran batin, Buddha, Yesus, Stoikisme, kita diajak untuk memahami bahwa kekhawatiran adalah cerita yang diciptakan pikiran, bukan kenyataan, bukan fakta, bukan sesuatu yang sudah terjadi. Kekhawatiran adalah bayangan masa depan yang diciptakan oleh pikiran yang takut. Bayangan tidak bisa menyakitimu. Yang menyakitimu adalah kamu yang percaya bahwa bayangan itu nyata. 3. Yesus, jangan khawatir tentang hari esok. Ada satu ajaran indah, cukuplah kesusahan sehari untuk sehari itu. Yesus mengingatkan kita bahwa hari esok tidak membutuhkan perhatianmu sekarang. Yang membutuhkan perhatianmu hanyalah saat ini. Ketika hati terfokus pada detik ini, kekhawatiran kehilangan kekuatannya. 4. Buddha, apapun yang kamu takuti, itu tidak nyata dalam bentuknya sekarang. Buddha mengajarkan, masa depan belum tiba, ketakutanmu hanyalah pikiranmu sendiri. Penderitaan datang dari menolak ketidakpastian. Kekhawatiran adalah bentuk keinginan untuk mengontrol hal yang tidak bisa dikontrol. Dan pencerahan artinya belajar melepaskan kebutuhan itu. 5. Stoikisme, kekhawatiran muncul. Ketika kita mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan, para filsuf stoik mengajarkan satu prinsip sederhana. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Lepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Kekhawatiran hilang bukan ketika masalah hilang, tetapi ketika kita berhenti mencoba memegang hal yang bukan milik kita. 6. Mengapa kekhawatiran bisa begitu menguras jiwa? Karena tubuh ingin hidup di saat ini, pikiran ingin hidup di masa depan, hati ingin kembali ke masa lalu. Tubuh, pikiran, dan hati bergerak di 3 arah berbeda. Dan jiwa kita terasa tercerai-berai. Inilah mengapa kekhawatiran membuatmu lelah, bahkan ketika kamu tidak melakukan apa-apa. Hari ini kita belajar menyatukan kembali tubuh, pikiran, dan hati ke dalam satu titik. Saat ini. 7. Cara lembut untuk mengatasi kekhawatiran. Ada 3 langkah sederhana. Langkah 1. Sadari kekhawatiranmu tanpa melawan. Katakan pelan-pelan pada diri sendiri, aku sedang khawatir dan tidak apa-apa. Kekhawatiran melemah ketika diakui, bukan ketika dilawan. Langkah 2. Kembali ke tubuhmu, tarik napas perlahan. Rasakan jantungmu, rasakan kakimu menyentuh lantai. Kekhawatiran berada di pikiran, ketentraman berada di tubuh. Ketika kamu kembali ke tubuh, pikiran otomatis tenang. Langkah 3. Ajukan pertanyaan ini. Apakah ini hal yang bisa aku kendalikan? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya ya, lakukan langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini. Kamu tidak perlu menyelesaikan semuanya. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah. 8. Latihan hari ke-20. Membubarkan awan kekhawatiran. Carilah tempat tenang. 1. Duduk dengan posisi nyaman. 2. Tutup mata. 3. Tarik napas dalam 4 detik. Tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. 4. Bayangkan kekhawatiranmu sebagai gumpalan awan gelap di depanku. 5. Lihat bentuknya, lihat warnanya. 6. Lalu bayangkan napasmu adalah angin lembut. 7. Setiap kali kamu menghembuskan napas, awan itu perlahan melebur, tipis, ringan, hilang. 8. Sampai akhirnya hanya ada langit biru yang bersih. 9. Rasakan dada longgar, pikiran luas, hati tenang. Ini latihan yang bisa kamu lakukan kapan saja, saat cemas, takut, atau gelisah. 9. Penutup hari ke-20 saudara-saudariku yang terkasih, kekhawatiran adalah bagian dari hidup, tetapi ia tidak harus menjadi pusat hidup. Hari ini kamu belajar bahwa kekhawatiran bukan kenyataan. Kamu tidak harus percaya pada cerita pikiranmu. Kekhawatiran hilang ketika kamu kembali ke saat ini, dan bahwa kamu lebih kuat daripada bayangan masa depanmu. Besok kita memasuki hari ke-20. 1. Membangun keberanian untuk hidup apa adanya. Sampai jumpa esok hari, tetap lembut, tetap sadar, tetap hadir, damai menyertaimu.